Ya, halo Sobat Unggul, balik lagi di podcast Esa Unggul Talk. Nah, kali ini kita bersama siapa nih, Mit? Hari ini tuh kita udah kedatangan tamu dari anggota Himpala. Halo. Halo Himpala. Himpala tuh singkatan dari apa sih? Himpunan Mahasiswa Pecinta Alam. Oh, cinta banget ya malam. Alam aja dicintai apalagi pasangan. Alamnya gitu balik cintain kalian nggak? Waduh. Ntar cinta bertepuk sebelah tangan. Bisa ya kayak Iya, gitu bisa ya. aja. Oke, ini dengan siapa? Saya Jody Saputra. Kak Jody. Gela. Oh, Gela. Gela tidak grogi kan ya? Enggak dong. Kayaknya ini banget dia Apa? kayak nervous gitu. Kenapa Nervous? sih? Apa ketemu saya? Apa gimana? Maunya sih gitu ya kayaknya Cek. ya. Groginya Iya. karena ketemu Mas Rashid. Lebih banyak yang grogi gara-gara ketemu Kawita sih biasanya. Iya. Bisa Sampai aja nggak bisa dia. berkata-kata. Oh, Jadi gimana, oh, Jody? Jody. Semoga aja sih enggak. Nah, hari ini tuh teman-teman kita mengundang Himpala karena banyak banget juga yang nanya ke kita, coba dong undang Himpala, Iya, betul. terlebih mahasiswa baru. Katanya kalau di Esa Unggul ada nggak sih apa namanya Komunitas gitu. komunitas Pencinta Pencinta alam alam. yang sering naik-naik gunung iya gitu. karena mereka terbuka Mendaki. waktu ini loh apa Kayak Ninja namanya? Hattori. Takeshi Tapi beteng tak kasih Nah, dong. mereka itu penasaran karena pada saat perkenalan kampus Iya, kemarin mahasiswa tuh baru. katanya kalau yang tahun lalu itu kan Himpala menunjukkan atraksi gitu ya. WD. Oh, Esa Unggul iya. Welcoming Days biasanya. Kalau tahun ini enggak ya? Enggak ada. Apa masih ada yang manjat-manjat? Enggak sih kan. Tapi Enggak ya? virtual ya gitu ya. Virtual. Konsepnya virtual, manjat-manjat tapi Manjat-manjat virtual. apa? Manjat-manjat gedung lah, masa manjat. gedung. Manjat Oke. pinang. Oh, bisa jadi kan sama-sama kena ketinggian. Oke, PR pertama nih banget. gue penasaran banget sama kalian kalau Gela sama Jody semester berapa nih Kalau kuliah? saya semester 7 sekarang. Semester 7. Oh, suhu. Berarti udah mendekati akhir-akhir biasa akhir mahasiswa apa? akhir. Nulis skripsi, nulis skripsi. Kalau Gela? Lagi ngambil profesi sekarang. Oh, ngambil profesi. Berarti udah lulus S1 ya? Iya, tapi belum wisuda sih. Oh, Profesinya- ntar lagi wisuda, tenang. Berarti tenang. profesinya profesi apa? Nurse? Perawatan. Oh, ya Nggak perawatan. mungkin dong fisioterapi. Kan nanya, kan belum ditanya kan. Oh, iya. Kalau profesi pilot kan ya. Iya. Siapa tahu. Oh, gitu. Iya. Terus gimana dari Jody sendiri nih kegiatan Himpala ketika pandemi kayak gini nih apa aja nih? Kalau kita sih juga sesuai dengan protokol kesehatan sih, kita lebih ke virtual juga. Saat ini lagi berjalan untuk pendalaman materi untuk anggota muda kita yang di 2019 Oke. itu lagi pendalaman materi, sama yang 2020 kita udah open recruitment udah. Oh, yang berarti untuk yang mahasiswa baru ya? Udah berjalan, saat ini sedang berjalan. Udah ada banyak yang daftar belum? Kalau untuk tahun ini kemarin kita ngedata ada 60 mahasiswa. Wow, banyak banget. Banyak. Anyway, saat ini berarti tahun 2020 akhir ini udah berapa anggota di Himpala sendiri? Kalau keseluruhan sekitar ada 200 sih, Kak. Hah? Keseluruhan karena kita Himpala dari Esa Unggul ya? Himpala Esa Unggul. 200? Karena kita dari berdirinya di 91. Itu pertama kali belum di kampus di sini di Kebonjeruk. Kita pertama kali berdiri itu ada di Blora, kampus Blora. Oh. Masih Indonesia tuh namanya. Oh, iya. Nah, awal mulanya itu namanya IMAPALA, Ikatan Himpala. Mahasiswa Pecinta Alam. Nah, pertama itu dari rekam medis. Sejarahnya 91. Nah, 94 kita diresmikan sama Purek 3 tuh namanya Pak Latif, diresmiin Himpala Indonesia ada di sini. 1994. Nah, kalau Himpala Esa Unggul itu kegiatannya ngapain aja sih? Kalau boleh tahu. Kalau misalnya sebelum pandemi lah, normalnya itu Iya, ngapain kalau aja normalnya gitu? kita banyak sih, Kak, dari kayak kan kita punya 3 divisi. Oh, Ada gunung hutan, ada panjat tebing, sama susur goa. Selain itu kita juga sering kegiatan sosial, Oh, gitu. kayak bencana banjir, kayak bakti sosial. Kemarin kita sempat ke Cibunian karena banjir bandang. Iya. Jadi selain kita fokus di kayak kegiatan pecinta alam, kita juga ada kegiatan sosialnya seperti itu sih, Oh Kak. gitu. Bentar, tadi yang divisi ketiga apa? Susur Susur goa. goa. Apa Susur tuh? goa. Jadi Apa kita masuk ke goa, menyusuri goa, kayak kita ngeliat stalagmit, stalaktit, terus ada pemetaannya juga. Oh gitu. Kayak ibarat kalau di maps tuh kayak bikin mapsnya tuh kayak gimana sih, kayak jalurnya seperti apa gitu. Gua mana aja yang udah pernah disusuri oleh Himpala Esa Unggul nih? Kita
pernah ke gua terdalam di Jawa. Wow. Kedalamannya itu Aduh. 120 meter. Aduh, Jadi kan. kita kalau kita turun tuh pakai tali. Lebih Ya, dalam sekitar dari 120. kedalaman gebetan gue itu. Gak cada. Nggak Berarti apa-apa berarti juga. ini banget ya, apa nih, banyak gitu pengalaman Kehidupannya di ya. alam gitu. Iya, lumayan sih. Itu gimana, apa nih? Sebelum susur gue itu ada persiapan apa aja sih? Oh, iya. Terutama kan tim pasti ya. Itu kan susah gitu sebelum koordinasi. Apalagi kan gua gitu yang kita juga nggak tahu. Wah, mungkin udah tahu ya. Atau Apa kalian gimana? udah tahu di dalam Udah gua tahu. ada apa? Kalau secara detailnya itu gua di dalam, kan kita setiap gua itu mempunyai karakteristik masing-masing ya, kita Betul. nggak tahu secara detailnya, cuman kita juga mencari tahu, kita juga sempat mencari tahu entah itu dari Google atau kita dari teman-teman kita yang Atau udah warga pernah ke sana setempat atau sana warga ya. setempat atau dari Mapala juga dari sana. Soalnya kita juga koordinasinya juga luas gitu. Praknya juga kita nggak cuma sebentar, bisa sampai 2 sampai 3 bulan. Mulai dari latihannya sampai prak yang kebutuhannya ditanya apa aja. Kayak gitu sih, Kak. Berarti udah disusun, Wit. Iya sih. Nah, kalau dari tadi kita dengerin Kak Jody. si Kak Jody, karena memang kalau cowok ke alam biasa. Biasa. Tapi kalau cewek ke alam tuh kayak Ada sesuatu yang Aduh. melarikan diri gitu dari melarikan kenyataan. diri sih. Nah, kalau Gela sendiri, kenapa sih pengen masuk Himpala? Karena kan Himpala identik sama yang ekstrim-ekstrim Iya. kan, naik gunung, Olahraga ke cowok. goa. Apa tadi? Ke tebing. Tuh, naik Emang tebing. ekstrim banget. Maksudnya ngapain sih naik tebing? Kan kalau misalnya kayak saya yang orang yang Takut. tidak yang takut, apalagi takut sama ketinggian, masuk Himpala kan kayaknya nggak mungkin kan, karena takut sama ketinggian. Terus kalau Gela sendiri, kenapa pengen masuk Himpala? Emang suka sih sama kegiatan Oh, di alam oke. kayak gitu. Jadi emang daftarnya karena pengen explore lagi kan, bukan cuma nanya gunung tapi kan ada goa, tebing gitu. Penasaran sih, Pernah suka ke sih. goa juga nggak sih Gela? Iya pernah. Oh iya. Iya. Takut Semua- nggak sih? Kan kalau cewek itu kan banyak Iya. khawatirnya apa? Aduh, ini nanti gini. kuku aku. Kan biasa. Iya. Gimana? Takut sih pasti ada ya, namanya manusia. Cuman kalau udah latihan, persiapan gitu ya udah jalan Kalau aja latihan, gitu. kalau latihan cewek sama cowok tuh dibedain nggak Oh, sih? dibedain Kalau nggak sih? misalnya di Himpala sendiri? Nggak ada sih, Oh, nggak nggak ada. ada? Iya, jadi kalau fisik ya udah semua latihannya sama, kayak gitu. Materi juga sama, nggak ada beda. Kalau misalnya lagi naik gunung gitu kan biasa kan cewek, ransel gua capek banget ya. Be." Bawain dong ya. Oh ini, Gue pernah punya teman kalau pas Lo dia kali. Biasanya kalau orang gua punya teman. gue gak punya naik gunung pak, Oh, iya, masalahnya. iya. Lalu kalau teman gue karena waktu itu sempat populer orang-orang naik gunung terus foto di atas gunung itu Betul. keren, ya Ah. kan? Akhirnya teman gue ikutan tuh naik. Terus? Tapi sebelum naik dia pakai make up dulu. Itu loh, ada kan? Pendaki yang kayak cantik gitu. biasanya. Nah, jadi mungkin kalau dari Gela Gila tuh gimana? gitu Enggak juga sih. atau enggak? kalau aku sih nggak terlalu suka gitu. Maksudnya ya udah nikmatin aja kalau Natural aja gitu iya, ya. natural aja. Iya. Karena lebih enak kali ya. Pakai sih pasti ada kayak sunblock gitu-gitu. Cuman Oh. kalau udah keringetan kan ya udah sih biarin aja gitu ya. Nggak mending Kali ada juga yang biasa. pas keringetan ada yang ada yang ngelapin gitu. Iya kan siapa tahu. Oh gitu. Kayaknya itu keinginan Rashid ya. Iya, ya enggak. Kalau gua naik gunung, kalau misalnya ada cewek gitu ngeliat berdua, rombongan kayaknya dia paling bawaannya tuh paling enteng. Jadi cuma bawa ransel, yang lain mah pada Bodoh ya. 5 liter, 4 liter, kayak gitu Kalau ya. Gela sendiri juga gimana? Bawanya yang enteng-enteng juga atau sama-sama berat? Sama sih Sama kalau ya? kelompok kita baginya sama rata Oh sih. gitu. Biasanya bawa apa? Air aja. Terus bawa air, Bawa sama kompor. kompor, Wow, tenda. alat masak. Pokoknya berat, Berat ya? tuh tenda. Logistik. Ya kan ya, Tenda biasanya bawa yang berapa? Berapa kilo? Kita kan kalau tenda kan untuk yang kayak misalnya 4 orang, 2 orang. Iya. Itu Space-nya termasuk gitu. ini apa deh? Kuat juga. Gagah. Gue karena sama sekali gak ada gambaran di gunung ya. Iya. Kalau ngelihat Gela, Jody kayaknya tuh asik gitu kan. Apalagi Gela sendiri yang cewek terus naik ke gunung gitu. Sebenarnya yang dikejar di gunung apa sih? Karena gue yang nggak tahu Iya. ya. Karena gue dari Apa sudut sih pandang emang? orang yang nggak tahu yang ngapain sih ke gunung gitu kan. Karena mungkin kalau dari orang-orang yang memang pecinta alam, iya, suka naik gunung, gitu. asik tahu. Nah, kalau dari sisi Gela sendiri apa sih? Kenapa sih mau naik gunung?
Suka aja sih, maksudnya kan kalau kita ke gunung kan setiap gunung kan beda-beda situasinya, Betul. terus di puncaknya juga beda-beda, jadi kan penasaran aja sih. Kalau Terus jadi, enak kalau sih jadi. kalau Kalau misalnya jadi kita gimana? kesana. Kalau saya tergantung kegiatannya sih. Kalau cuman kalau dari seumpama naik gunung itu tergantung kitanya mau ngapain. Kalau lebih kayak lebih iseng ya kita, kalau kenapa sih suka naik gunung? Kalau saya sih lebih ke alamnya, kayak lebih santai, lebih damai gitu, kayak tenang aja gitu hawanya kalau di Bukan lagi berpuisi nih. Bersama-sama dong. Cowok-cowok kayak gini, kenapa ke gunung? Ini bang, mantan saya baru nikah, saya mau. Aduh. Enggak lah, Bang. Biasa kayak gitu. Biasanya. Biasanya. Soalnya abis kayaknya si Rashid yang ada teman kayak gitu, Oke, teman teman sih guys, teman ya. teman biasa kayak gitu. Terus kalau udah naik gunung suka nulis-nulis puisi buat video terus Itu seperti kan apa? inspirasi, feedbacknya Oh, ada oke, gitu. oke. Tapi kalau gunung yang paling sulit Oke. menurut kalian nih, yang pernah kalian daki? Kalau saya sih baru paling sulit baru ke Selamat sih kalau saya. Oh, selamat. Selamat. Ini jagonya. Kalau Gela sendiri? Ke Sindoro deh kayaknya. Sindoro. Sindoro Udah juga? enak. Sindoro cuman pas lagi ada ini ya, apa namanya? Belerang apa? Di puncaknya tuh Iya, ada Oh iya. apa? Belerangnya. Iya, Belerangnya. belerangnya baunya tuh. Baunya Pas lagi nggak kayak enak gitu, banget. Bener-bener. Itu waktu pas lagi muncul-muncul, langsung tuh turun tuh. Iya. Cuman nggak sempat foto di atas. Cuman Iya kan kalau dari Gela sendiri kenapa? Itu sulit Mungkin karena apa ya? belerangnya juga. ada ini ya, ada babi ya. Babi pernah tuh dapat pas malam. Sindoro Pernah, ada. pernah. Kalau Pernah Sumbing nggak kita. ada. Ya, sebenarnya Enak. Kalau jadi kenapa Selamat selamat ini. tuh ininya di sulit gitu? pas Mau ke atas puncaknya, Iya. mau summitnya tuh lumayan sih, Lumayan, karena soalnya berbatu gitu. kayak pasir. Ibarat kalau Selamat itu miniaturnya dari Semeru Semeru. sih, karena dia ibaratnya naik 2 kali turun sekali, jadi mau naiknya lama gitu. Nah, iya ada Turun teman sekali. waktu itu udah naik Semeru, tapi nggak sempet naik ini apa nih? Nyerah pas di pos 3 apa pos 2 ya? Nyerah gara-gara ini nggak kuat katanya naik Selamat. Berarti pas Sesulit Semeru. itu ya? Iya. Apa Medannya kali ya? Sulit ya? sesulit Semeru apa gimana? Kalau kan aku pernah baca juga terus pernah ngikutin salah satu YouTube yang cerita tentang naik gunung gitu kan. Katanya kalau di gunung itu kan otomatis temperatur suhunya Suhu. berbeda kan. Iya. Nah, kalau kalian yang udah naik gunung kerasa nggak sih katanya sih dingin gitu nggak sih? Ya, kalau coba aja. Enggak, udah cukup. Hipotermia. Ah katanya. ya, kalau Kayak misalnya gitu. hipotermia sendiri pernah nggak sih ngalamin atau pada saat naik tuh ada teman satu tim yang ngalamin itu? Iya. Kalau dari pendakian selama ini sih kalau saya ngalamin belum pernah. Belum pernah ya? Dan tim kita juga alhamdulillah belum pernah mengalami hal itu. Tapi kalau sebelum naik kan otomatis ada pelatihannya mungkin ya? Ada nggak sih? Kalau kita lebih ke latihan fisik sih Pemanasan, Kak. pemanasan. Kayak ibaratnya Pemanasan. jogging lah Lari. atau lari, push up, sit up. Itu pasti sih kalau dari saya sendiri Nah. persiapannya. Kalau misalnya di lapangan tiba-tiba ada yang hipotermia misalnya, ada nggak sih dari Himpala sendiri si anggota ini yang sedang hipotermia itu dilakukan tindakan apa? Ada nggak sih dia latih? Pasti ada. Oh, ada ya? Itu namanya kalau di kita PPGD ada materinya Ada sendiri, materinya. ada materinya sendiri. Jadi kalau pertama sih kalau hipotermia kan itu karena suhu badan kita tuh turun secara drastis. Makanya dia itu biasanya kalau hipotermia pasti kedinginan. Dan kedua dia mulai halu omongannya, kalau diajak Iya. ngobrol dia udah Kayak mulai orang kesurupan. nggak nyambung gitu kalau diajak ngobrol. Kayak gitu. Fokus. Oh gitu. Iya. Terus Dan kalau itu cara mengatasinya kita cek kesehatan, apa maksudnya bajunya nih, baju kering atau enggak gitu. Oh, gitu. Terus yang kedua kita bikin air hangat buat diminum sama dibawa ke tenda yang pasti buat tubuh dia lebih Gitu hangat ya? gitu. Dan kita ada alat namanya tuh emergency blanket biar suhu badan dia nggak Iya. keluar. Jadi tetap di dalam tubuh dia. Makanya kenapa banyak yang kasusnya meninggal karena hipo ya karena nggak tahu penanganannya mungkin. Penanganannya. Mungkin dari Himpala sendiri karena udah ada pelatihan jadi Iya. udah bisa mengantisipasi lebih gitu. Nah, terus juga banyak kejadian di gunung tuh rata-rata kan
orang-orangnya tuh nggak siap dalam mendaki gunung. Akhirnya banyak celaka gitu di atas gunung. Itu gimana tuh menurut Himpala sendiri? Kalau menurut saya yang banyak yang celaka tuh karena dia nggak, ibaratnya belum punya persiapan yang cukup, tapi dia asal-asalan naik gunung gitu. Prepare-nya nggak ada, mungkin kayak pakaiannya, tendanya, bahkan kayak jaket pun dia nggak punya, nggak pakai, kayak ibaratnya udah biasa dingin terus dia nggak pakai jaket karena ya udah biasa ini dingin-dinginan. Kan kita juga nggak selalu kayak biasa kita di AC atau di mana, kan cuaca di gunung tuh berbeda sih. Betul. Dan kita nggak bisa menduganya gitu cuaca di gunung seperti apa. Walaupun kita kemarau, kadang-kadang di atas gunung suka hujan. Oh iya juga sih. Kalau nggak salah nih ya, kalau misalnya kita di gunung katanya kan banyak mitosnya juga, ya kan. Kalian ada nggak sih takut nih nanti ketemu ini pernah nggak sih kayak gitu? Alhamdulillah sih, Enggak kalau ya? saya Ada belum bawa pernah happy sih. aja ya? Iya. Oh ini, Saya sih nggak pernah sih. oh masa? Iya. Kayaknya lebih serem cowok-cowok yang ada di gunung daripada. Iya gitu. Enggak sih, biasa aja. Mbak semangatnya dong Mbak. Kayak gitu Enggak sih, biasanya. kayaknya kalau kita lihat dari tadi tuh si Rashid nih. Saya nggak Kalau mau ngeliat ngerti. cewek, semangat ya Mbak gitu. Gitu ya. Enggak, Kalau Gela, sekarang kan angkatannya anggotanya udah 200 ya. Ya 200-an. Ceweknya ada berapa sih? Kalau sampai saat ini ya? Saya nggak sampai sedetail itu sih, nggak Tapi banyak sih lumayan. Kak, lumayan banyak sih Kak. 50-an Kalau setiap kayaknya angkatan ada tuh deh. 1-2 itu udah pasti gitu. Setiap angkatan, setiap tahunnya ibaratnya. Cuman angkatan kemarin tuh cowok semua. Kadang-kadang juga kadang cowok semua, kadang cewek semua. Di angkatan Saya dia nih yang cewek cowoknya semua. satu, cowoknya satu. Beruntung sekali. Cowoknya satu, enak sekali ya. Jarang-jarang. Nah kalau dari tadi kita ngebahas tentang gunung, kan tadi ada 3 divisi. Iya. tuh. Iya. Penasaran juga sama yang ketinggian tadi, yang naik tebing. Nah itu kalian juga belajar semuanya? Atau hanya per divisi itu saja yang belajar untuk naik gunung? Naik tebing. tebing. Soalnya aku Panjat. kalau pas sebelum pandemi itu kalau kita pulang kantor gitu ya, suka ngeliatin anak-anak pada latihan. Hanya tebing ya? Iya. Oh, di wall. Di ya? wall. Di wall. Iya. Iya. Gimana sih, ada Kalau- khusus atau memang semuanya diajarkan? Kalau di Himpala sendiri tuh ketiganya diajarkan, tapi itu basicnya, basically. Tapi setelah jadi anggota muda, kita setelah jadi anggota penuh itu kita harus ngambil divisinya masing-masing. Oke. Dari 3 divisi itu. Kenapa kita disuruh mengambil salah satu? Karena kita biar fokus gitu. Oh. Biar salah satu dari 3 divisi itu kita bisa profesional gitu. Ibaratnya udah jadi expert lah. iya. Udah. Kalau ketiganya kan kadang suka bias gitu, nggak terlalu profesional, cuma sekedar tahu basicnya doang gitu. Cuman kalau kita memilih salah satu kan bisa lebih fokus gitu. Nah, sekian banyaknya anggota, ada nggak sih, kalau kayak aku kan takut ketinggian nih, ada nggak sih anggota kalian yang takut ketinggian juga, terus ayo dong didukung sama teman-temannya buat menghilangkan fobia ketinggian itu, ada nggak sih? Ada. Oh, ada? pastinya, iya. Oh, Kalau- Apalagi kalau yang apa namanya anggota Impala yang memang awalnya belum pernah naik manjat tebing ataupun itu kan pasti pas lihat tebing kan aduh takut nih gitu kan, ya udah pasti kan kita ajarin apa percaya diri sendiri dulu kan, yakini diri, terus percaya sama alat yang digunain gitu, nanti kan diajarin teknik-tekniknya seperti apa kayak gitu. yang jelas tuh semuanya tuh ada tekniknya ya, Iya. nggak hanya sebarang naik gitu ya. Iya Iya. betul. Tapi kalau misalnya itu kan di wall ya. Kalau misalnya Di di lapangan lapangan sendiri. sendiri itu gimana? Pernah nggak? Kayak climbing ya dekat-dekat Gunung Parang lah tuh, kayak gunung. Tebing Parang. Gunungnya. Kalau kita pernah sih tebing Parang juga alhamdulillah pernah. Sama yang di Jogja tuh apa namanya? Di Ada tuh, Jogja yang tebing juga lupa. kurang tahu juga sih kalau Yang paling ini sih Gunung Parang. Iya, pernah. tebing Parang. Tapi kan itu udah ada rel ininya ya. Itu ada 2. Sebenarnya Oh. ada panjatnya ada 2 sih. Kita ada yang kita bikin jalur Bikin sendiri, dulu. ada juga yang dari disiapkan. udah dikelola ibaratnya, udah dikelola sama ya salah satu Pengurusnya instansi lah gitu ya. lah. Itu kalau lu naik itu, wah, lu bakal Nggak deh. inget Tuhan mulu. Serius. Wih, parah banget. Jadi per rel kayak gitu, jadi diikat sama apa namanya? Harness Harness. sama karabiner dicantelin. Karabiner tek naik satu-satu. Satu-satu. Jadi kalau misalnya kepleset, aduh, ya udah, ya belum kawin. Hanya Anak kawin belum. dong. Iya. Nggak, gue aja kalau misalnya ke mall yang cukup tinggi, Hah? ngelihat ke bawah pas turun eskalator nggak berani Oh Pak. gitu ya. Jangan kan mau naik itu lihat eskalator aja kayaknya
gimana gitu Kalau takut. kalau ini tanya nih, kalau misalnya kita fobia ketinggian tuh ada nggak sih cara-caranya? Dulu saya juga sebenarnya takut sama ketinggian. Iya. Pertama kali itu ibaratnya kayak dikasih mungkin kayak treatment gitu sih. Pertama turun di gedung ini di lantai 7 kayak rappling tuh biasanya atraksi kan. Pertama saya kayak tinggi banget lihat ke bawah, buset, orangnya kecil banget. Tapi kayak dari pelatihnya atau yang sering ngajarin kita gitu, percaya sama diri sendiri. Kita udah latihan udah lama, udah persiapin segalanya, dan percaya sama alat, sama yang di bawah. Percayakan semuanya gitu, nggak apa-apa gitu. Sama Karena kita udah ibaratnya prepare, udah sering gitu, masa ya nggak berani gitu. Tau gak sih dia cerita kaki gue gemeter. Kalau yang ngebat. Gue masalahnya tuh bener-bener gue sefobia itu sama Oh, ketinggian. Jadi iya. kalaupun misalnya naik lift aja kadang-kadang Makanya naik tangga kalau sekarang. Lanjut ini. PR banget. maksudnya sampai sebegitunya. Jadi Iya. kadang-kadang pas kalau ngelihat video kalian tahun lalu itu gila ya nih anak-anak sampai seberani ini gitu. Yang pakai GoPro yang pas itu tuh EWD tahun berapa ya? 2018. Oh itu ya, keren itu tuh Ya, paling gimana? keren. Ya jadi dia antara gedung sama pohon, Pohon. ini ya, pohon yang dekat lapangan ya. Dibikin jalur, ya. Dibikin kayak jaring, Jalur. kayak jaring. Tali. Jalur gitu, tali. Jalur. Terus dia naik gitu, set. Keren Kayak banget. flying fox maksudnya. Iya, Iya. kayak flying Oh, fox. iya. Tapi berhenti di tengah nanti. Hah? Berhenti di tengah Berhenti tali, di- turun. Kamu ya? Enggak, Oh, Bukan. Mirip soalnya banyak yang mirip. Kayak kayaknya Aduh. Enggak mirip, mirip aja Bukan, gitu. Terus yang tadi itu kan ada panjat tebing, satu lagi apa? susur Susur goa. goa. Tadi kan dia udah ngebahas Ah. sedikit nih. Iya. Emang kalau di goa sendiri, Balik lagi nih ke gua. iya balik Oh, lagi iya. dong. Tadi kan udah naik tebing udah. Gunung udah. Nah, balik lagi. Goa. Nah, Oh, karena oke. ke goa tadi bahasnya sedikit. Oh, iya. Nah, karena gue penasaran juga kalau di goa sendiri. Kalau tadi kan naik gunung ngapain sih ke gunung? Kalian ke goa ngapain sih ke goa? Pasti iseng sih Kak. Dan Oh, itu Buset, kalau isinya saya tuh sih gunung iseng ya? sih, kayak penasaran aja gitu, penasaran dengan, dan ada juga kita kadang penelitian atau sekedar kayak Explore ada lah. explore di situ ada apa aja sih, terus binatangnya seperti apa, dan di gua tuh habitatnya seperti apa sih gitu. Dan masih ada kan, kalau di gua tuh lebih terjaga sih alamnya, bener-bener natural banget gitu, karena ada peraturan-peraturannya sendiri, kayak kalau stalagmit dan stalaktit itu nggak boleh dipegang, Apa itu? yang tetesan ada. air itu. Oh, Nah itu sebenarnya kan gue jadi belajar kan. ibaratnya kalau kita turun gua itu nggak sembarangan, ada peraturannya sendiri-sendiri, kayak stalagmit stalaktit itu nggak boleh dipegang. Karena apa? Kalau dipegang itu pasti tetesan airnya tuh durasinya semakin lama, dan perbentukan antara stalagmit itu makin terhambat gitu ibaratnya. Bener-bener mereka ini mencintai alam. Iya dong, harus dong cintai alam. Terus kalau zaman-zaman medsos kayak gini kan banyak tuh anak-anak muda yang pada naik gunung lah, terus ke pantai. Cuman dia nggak memperhatikan lingkungan. Itu gimana menurut kalian sendiri? Kalau Suka sebel nggak Nah, sih? pasti kesel sih, kenapa, kayak ibaratnya kita bener-bener kalau kegiatan sangat menjaga kelestarian alam kita ya, tapi banyak orang-orang awam yang ya sembarangan banget, Di sembrono media ya, sosial. betul. Sekarang kayak ketenaran Iya, atau betul. karena media sosial dia nggak memperhatikan lingkungan gitu, mungkin dari kayak buang sampah, terus nggak menjaga alam, itu kayak prihatin sih kita dari Impala sendiri, kayak ngeliat manusia-manusia seperti itu gitu. Ya soalnya jangan kan itu ya, gimana gak kan mereka aja kalau masuk goa yang hanya mungkin kalau sebagian orang alat tetesan air doang gitu kan. Mungkin mereka apa sih ini, bahkan kalau dari Himpala sendiri kalian sendiri tuh sebegitunya aja diperhatikan iya gitu. betul. Terus kalau zaman sekarang juga banyak yang alasannya tuh ke gunung buat medsos doang. Tuh gimana sih? Itu Kesel sih Ah. katanya. iya dia Kalau menurut saya, kalau emang demi media sosial atau ada kepentingan lain ya, ya nggak apa-apa. Yang penting dia pertama Tetap menjaga safety first mereka sendiri, Betul. dan memperhatikan lingkungan sih, jangan cuman demi ketenaran di media sosial tidak memperhatikan lingkungan gitu. Terutama harus bawa sampah turun Betul. sih. Nah, Itu yang paling betul, penting. betul. Karena pernah nggak sih pas naik gunung ngelihat ada sampah? banyak. Banyak. Banyak banget orang Iya, Indonesia. aduh. Kalau orang luar tuh mencirikan bedanya gunung Indonesia sama gunung luar tuh Dari sampahnya. Oh, iya. Iya, kita nggak bakal kesasar karena jejak sampahnya udah kelihatan. Nggak bakal kesasar kalau di gunung-gunung Indonesia. Gitu, prihatin sih sebenarnya.
sampai ciri khasnya sejelek itu Iya. gitu bule sejelek ya ya. bukannya kalau naik gunung itu karena Keindahannya apa tuh. bersihnya keindahannya malah karena Pemandangannya, sampahnya ya. Jadi aneh sekarang sih gunung bukan lagi tempat buat kayak menikmati, Iya, menyendiri gitu. Jadi Oh, menyendiri. banyak banget orang-orang yang naik gunung tuh cuman gara-gara media sosial aja. Pas di atas ya tahu sendiri banyak kan foto daripada menikmati alam gitu. Nggak salah sih sebenarnya. Iya sebenarnya. Cuman esensinya itu hilang. Iya, Iya. betul Tahu esensi gak sih dari. kita ini ternyata ngobrolnya tuh udah 25 menit. Iya. Nggak berasa banget ya, nggak berasa Di banget. awal udah kayaknya lama nih. Oke, thank you banget nih buat Gela, buat Jody. Nah, untuk Kita- menutupin Tanya tipsnya dulu. oh iya Tips, makanya ya, untuk oke. menutup dari belakang ya Pak. Untuk menutup podcast kita di episode ini, ada nggak sih tips dari Kak Jody sama Kak Gela mengenai anak-anak yang pengen masuk ke Himpala atau buat teman-teman di rumah yang nggak tahu dunia Himpala seperti apa itu gambarannya? Ada nggak sih tips dan triknya? Silakan. Kalau saya sih tips mengenai berkegiatan alam sih ya. Kalau dari saya sendiri mungkin kita harus pra kegiatan kita harus mempersiapkan mulai dari kebutuhannya, alatnya apa aja, terus kesiapan dari kitanya, fisiknya. Terus kita juga harus mengenal dari alam yang mau kita ibaratnya tempat yang mau kita tuju gitu. Betul. Ya mempersiapkan diri sebaik mungkin sih itu. Kalau dari ini Kak Gela. Kak Gela sih kalau lebih ke- lebih ke cewek nih. Gimana sih tips cewek buat berkegiatan alam gitu? Berkegiatan alam di luar. Sama aja sih sebenarnya Sama cowok ya? cewek sama aja nggak ada bedanya, cuman ya lebih ke sama kayak tadi Jody bilang, lebih ke apa fisik sama mental sih, sama persiapan alat apa segala macam sih. Boleh bawa lipstick nggak ke gunung? Boleh banget Boleh. sih kalau misalnya cewek. Sebenarnya itu nggak jadi apa ya, nggak ada larangan Iya. sih, tergantung mau bawa ya Tergantung silakan. Kalau nggak preferensi juga, orangnya. Iya. Kita mau bawa makeover sendiri juga nggak apa-apa di situ. Iya sih, nggak ada nggak masalah mau. sih. Desainer sendiri ke sana. Iya. Oke deh, thank you banget buat Gela, buat Jody. Nah gimana nih kalau buat teman-teman yang di rumah yang belum tahu tentang Himpala bisa ngubunginnya ke mana? Langsung ke IG kita Instagram ada. Apa di Instagram, silakan. kalau kalian ingin cari tahu lebih dalam mengenai Himpala Esa Unggul langsung aja ke @himpalaueu. Oke. Nanti, Ada YouTube-nya juga. Waduh, ada YouTube-nya juga nih, pasti menarik, Menarik gitu ya. banget, seru-seru. Dan YouTube-nya apa nama YouTube-nya? Sama. Sama Himpala UEU juga ya. Oke, jadi nanti buat teman-teman yang di rumah yang pengen berkegiatan sama seperti kakak-kakak Himpala ini dengan Kak Jody dengan Kak Gela, silahkan langsung aja ke Instagramnya tadi @himpalaueu. Tanya-tanya di sana. Pasti Iya. dibalas ya kalau Pasti, DM ya. pasti. Pasti dibalas, nggak Dibalas kayak. sama Kak Gela. Saya mau dong. Oke, thank you banget. Oke, thank you banget buat Thank you, kalian. dadah. Kita